Berbicara politik, kamilah sebenarnya orang yang paling fanatik tentang politik itu waktu. Tentu saya ingin maju pertama nawetanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di tahun 76-77 bersama-sama belum ada kita ketahui sekolah TK. Kita hanya langsung masuk sekolah SD. Dan kita jalan kaki ada sekitar 7-12 kilo jalan kaki. Ya, dan saya akan melintasi sungai, dan kadang orang lewat naik sepeda minta tolong dibonceng. Itu perjalanan saya. Dan tamatnya saya itu namanya SD Negeri Kebo. Itu berada di Kabupaten Sopeng. Sedangkan rumah orang tua saya adanya di perbatasan Kabupaten Wajo. Jadi saya tinggal sekolah rumah orang tua di Kabupaten Wajo, sekolahnya di Kabupaten Sopeng. Jalan kaki itu. Dan di situ tamat di tahun 82. Ya. Setelah kami itu saya melanjutkan sekolah kami di namanya SMP Negeri Salonro di Kabupaten Sopeng juga. Saya numpang di rumah keluarga, rumah sepupu, karena jarak rumah orang tua dengan sekolah itu terlalu jauh, jadi memperpendek jalannya lagi, saya pindah tinggal di rumah keluarga. Naik mobil angkutan sekitar 1-1,5 jam naik mobil angkutan itu. Yang masa itu di Sopeng itu marah itu namanya, ada mobil penumpang itu merek Chevrolet itu, dia berasap hitam kalau dia jalan. Itu kadang itu kita naik, kalau saya tidak sewa mobil itu waktu itu masih Rp50 sampai Rp100. Itu perjalanan saya. Setelah tamat di situ di tahun tidak salah 86, semestinya tadi saya ralat tamatnya di SD itu tahun 83. Tamat di SMP tahun 86. Saya melanjutkan pendidikan di STM Negeri 80 Parepare. Sekolah kejuruan yang paling dikenal di Sulawesi Selatan waktu itu. Ya, alumninya STM Negeri 80. Di perjalanan itu saya banyak magang praktek di PLN. Mulai saya belajar di sekolah itu pemeliharaan jaringan, pemangkasan, apalagi kalau musim-musim hujan kita akan taruh banyak praktek di lapangan. Dan alhamdulillah dengan perjalanan itu sebagai orang teknik, disitulah terbentuk mental jiwa. Kalau kita karena genetik namanya bersentuhan menghadapi situasi, kadang bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Namanya arus listrik itu disentuh bisa dirasakan, tidak dilihat. Jadi itulah harus kita memang membentuk kedisiplinan kita dalam menghadapi pekerjaan. Dan di STM itu kami ditawarkan, karena waktu itu kami dapat tahun 86, kami 3 besar tamatannya di situ dapat istilahnya ranking 3, direkomendasikan ke Bogor melanjutkan. Tapi dengan komitmen sekolah akan mengutus ke sana, tawarannya itu komitmen harus kembali mengajar di sekolah itu bila selesai.
hal inilah yang mau ini, saya akan masih memilih tahun 89 itu melanjutkan pendidikan di UMI Makassar, walaupun dalam perjalanan kami ikuti pendidikan di UMI itu hanya 1 tahun lebih. Mungkin karena kondisi dan situasi kemampuan orang tua pada saat itu, saya akan memutuskan akan putus kuliah dan berangkat ke Sulawesi Tenggara di akhir tahun 90-an, jalan-jalan. Karena di perjalanan saya itu dia orang cerita bahwa banyak orang Bugis di Kolaka Utara itu. Pas saya akan mencoba jalan ke sana, alhamdulillah baru saya di Pelabuhan Siwa naik kapal kayu sampai 6 jam. Tibanya di Kolaka Utara, namanya itu Pelabuhan Watunoho. Sebanyak orang tanya, mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Watunoho. Dia bilang, Watunoho ini. Kenapa saya itu turun dari pelabuhan, banyak sekampung yang langsung kenal, ajak ke rumahnya. Itulah perjalanan kami. Awal mulanya saya jalan-jalan di Kolaka Utara itu di akhir tahun 90 sampai saya tinggal tahun baru. Kalau tidak salah tanggal 2, tanggal 3 saya balik ke kampung, izin sama orang tua bahwa saya akan ini tidak artinya meninggalkan dulu kuliah untuk cari-carilah di kampung orang, mengadu nasib di kampung orang. Dan orang tua akan artinya menitip pesan saya bahwa kalau kau berangkat ke kampung orang, harus hargailah budaya ada orang yang ada di kampung itu, dan di mana kapalmu akan berlabuh, disitulah kau akan berbuat kebaikan. Itu pesan. Dari itu di tahun itu, di awal tahun 91 ini saya akan berangkat dengan membawa tipian dana dari orang tua ala kadarnya, cukup ada yang dipakai. Saya akan singgah di Sengkang itu, di kota Sengkang, karena Sengkang itu dikenal sebagai kota dagang. Mengambil barang di situ, memasukkan barang, umpamanya barang kadang kita mengambil barangnya orang 1 juta, tapi kita bisa menitip uang 500.000 dengan jaminan kalau tidak laku bisa kembali, retur istilahnya. Itu saya bawa ke sana, jalan-jalan dari kampung, jualan. Dan berjalan 1 bulan lebih, saya memutuskan kontrak rumah, dibawa kolon rumahnya keluarga, saya kontrak. Alhamdulillah waktu itu, ini kan rumah panggung, saya kontrak dibawanya kalau tidak saya waktu itu masih 30.000 per bulan. Di situ saya ada 2 tahun saya kontrak di situ. Jadi kadang saya jualan dari pasar ke pasar. Ada hasil usaha saya pakai gade-gade coklat istilahnya. Kita gade coklatnya orang sumpahnya 1 juta. Kita ambil buahnya, dalam waktu sekian tahun tetap kembalikan kita uangnya. Itulah akan berkembang. Ya perjalanan. Di tahun 9 sekian, tidak lama mungkin saya ada 93. Saya ketemu Ibu Haji. Ibu Haji itu dia masih sekolah di Bone. SMA PGRI Bone. Pas dia pulang, karena orang tuanya tinggal di Kolaka Utara, saya dapatkan di Siwa itu, di pelabuhan mau naik kapal.
Disitulah akan ya perjalanan kami. Dan di tahun itu Ibu Aji dia masih kelas 3 SMA PGRI. Dia 2 bulan sebelum melangsungkan saya langsung suruh orang tua ketemu orang tuanya, dan orang tuanya sepakat. Sampai baru 2 bulan sebelum ujian saya langsungkan perkawinan dengan dia, ya toh. Nah, di tengah perjalanan itu akhirnya usaha jual-jualan ini saya akan tutup, pergi tinggal bone-bone bersama dengan dia di rumah neneknya. Saya dampingi pergi sekolah selama ini. Itulah perjalanan kami. Setelah selesai kuliah, sekolahnya saya kembali kumpul sama-sama di Lapai. Orang tuanya setelah saya pindah di Lapai bersama dengan Ibu Aji, orang tuanya memutuskan akan berpindah di Kolaka Timur. Jadi semua ini kebun daripada mertua diberikan penuh sayang bertanggung jawab. Orang tua akan pindah membuka lahan di Kolaka Timur di akhir tahun 93 itu. Alhamdulillah saya bolak-balik nih. Nah, Ibu Aji dia perjalanan itu. Dengan hasil kebun yang saya kelola ada kurang lebih 4 tahun. Saya berkebun, merawat kebunnya mertua, hasilnya diberikan ke kami. Saya jadikan modal usaha bersama dengan Ibu Aji. Saya buka toko, baru buka toko eceran. Di tengah perjalanan itu karena saya bolak-balik nih ke Makassar, mengambil barang masuk dalam tingkat usaha grosir istilahnya. Grosir, penjual sudah mulai mengambil barang dengan saya langsung ke Makassar. Daripada saya bolak-balik ke Makassar, lebih baik saya putuskan melanjutkan kembali kuliah saya. Tapi dengan lain jurusan, saya kuliah di satu fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dalam STING LPI Makassar di Makassar itu. Jadi orang teknik PG jadi ke ekonomi. Saya kondisikan dengan usahaku sebagai pedagang. Di tengah perjalanan itu saya melihat peluang-peluang yang ada di Kolaka Utara. Begitu saya selesai ini dengan berbagai macam usaha yang saya bikin di Kolaka Utara, masuk jadi pedagang eceran, pedagang grosir, baru saya masuk di tingkat kalangan main distributor. Dengan prestasi yang saya raih itu, dengan sudah masuk dengan skala Indonesia Timur, kadang saya berketemu dengan pemain-pemain distributor di Kolaka Timur. Akhirnya di tahun berapa itu saya dapat pencapaian target. Sering-sering saya berjalan dapat jatah bonus dari pabrik ke luar negeri bersama Ibu Aji. Pernah saya ke naik kapal pesiar ke 3 negara, dari Makassar ke Jakarta, Singapura. Dari Singapura kita naik kapal pesiar, dibawa ke Malaysia ke Thailand. Dan saya merasa bersyukur pada waktu itu, hal yang terjadi yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, bisa berteman dengan orang-orang ini. Yang banyak kita temani orang-orang kulit putih, mata sipit. Saya kadang dia tanya, "Bapak dari Ambon ya?" Dari Ambon, mungkin melihat kulit saya dengan itu. Setelah kembali perjalanan itu, ada peluang pas mau mekar Kabupaten Kolaka Utara. Orang sibuk mengurus pemekaran Kolaka Utara. Sebagai orang ekonomi
harus memanfaatkan peluang dan kesempatan ini. Saya harus jadi distributor semen tonasa. Alhamdulillah 2024 pas Mekar Kolak Utara kami ditunjuk jadi distributor semen tonasa di Kolak Utara. Tidak lama lagi saya masuk ke dunia menjawab namanya kebutuhan petani. Saya ditunjuk jadi distributor pupuk Kaltim. Berselang beberapa bulan ditunjuk lagi jadi distributor PT Petromia Gresik pupuk. Dan setelah itu saya pegang, berlompatlah perusahaan-perusahaan datang berkunjung saya. Baru saya buka toko namanya Toserba. Toserba yang ada di toko yang dianggap populer pada masanya itu. Toserba saya kasih nama toko Sebada. Saya menyiapkan mulai sembakonya, mebilernya dengan ini. Setelah berdiri toko itu, datanglah beberapa merek elektronik, mulai merek SAR, merek LG, merek Kristal. Saya terima jadi agennya di Kolak Utara. Akhirnya di samping saya ecer, saya juga salurkan melalui saler ke daerah-daerah lain. Begini, saya ke dunia politik sebenarnya berbicara politik. Kamilah sebenarnya orang yang paling fanatik tentang politik itu waktu. Saya yang paling fanatik tentang politik. Ini saya masuk politik adalah partai yang kelima kalinya Demokrat datang menawarkan saya untuk masuk jadi kader partai. Golkar pernah datang, PDI pernah datang menawarkan, PKB. Tapi itu waktu memang belum ada hati mau politik karena selalu mencapai politik kalau bahasa kampung. Politik namanya sepolitik ada kesan membodoh-bodohi. Membodoh-bodohi. Kalau politik kenapa saya masuk politik? Ada salah satu menteri yang datang di Kolaka Utara itu waktu namanya Amir Samsudin, Menteri Hukum dan HAM pada saat itu. Kebetulan dia adalah kader petinggi Partai Demokrat. Nah pas sampailah susah dapat hotel. Nah kebetulan ini menteri ini dia salah satu leluhurnya juga dari Sengkan dan Pelopo, Bone. Orang fungsi di Lesisau bahkan bupatinya itu waktu juga itu karena mungkin merasa ini terima Pak Menteri, tidak ada dia berangkat ke Jakarta juga. Maka daripada protokol pegawai di Patre dia memutuskan dia pergi nginap di rumah saya. Tidur, itu Amir Samsudin. Itulah dia bercerita. Dia ceritakan saya kenapa itu orang politik hari ini yang bisa melakukan perubahan di negara ini, di negeri ini hanya orang politik. Kalau hanya pendidikanmu kau andalkan, berapapun tinggi kau punya jabatan pendidikan, kalau kau tidak masuk politik tidak bisa kau melakukan perubahan. Dan hanya dengan jalur politik bisa bekerja memperjuangkan segala sebaik persoalan ekonomi, persoalan budaya, kantik mas. Politiklah yang harus berbicara. Tapi saya harus memutuskan masuk politik dengan tujuan bagaimana kami bisa menjadi corong, bisa menjadi penyambung lidah daripada orang Kolaka Utara. Dengan tujuan mencarilah kemanfaatan terhadap orang banyak. Apa sih gunanya uang yang saya kumpul tapi saya tidak ada yang bisa saya lakukan untuk orang banyak.
Itulah dan utamanya. Hadirnya kami mencari kemanfaatan. Tentu capaian-capaian kami khususnya umumnya di dapil kami, umumnya di Sulawesi Tenggara khususnya di Sekolah Utara, kami banyak pertama masuk sidang ke TPR, saya memang memilih Komisi 2. Tentu Komisi 2 saya anggap adalah komisi yang banyak berbicara tentang kesejahteraan, tentang isi perut masyarakat. Jadi capaian-capaian jadi itu saya akan banyak melirik ke situ karena pandangan saya, kami ini seorang anak petani, latar belakang pernah juga bertani, bahkan sampai sekarang saya masih bertani. Maka saya berani katakan, khususnya kalau Utara, sumber dari segala sumber kesejahteraan dan kemakmuran dari pertanian. Ya, karena petani ini persoalannya ini petani berarti harus memang, karena itu bahasa saya tadi bahwa sumber dari segala sumber kesejahteraan berbicara kalau itu petani. Karena Kolaka Utara 95% orang bergantung dari hasil pertanian. Karena di Kolaka Utara guru sekolah bertani juga, pegawai bertani juga, tentara, pembina, kapan ke Kolaka Utara dia terpanggil bertani. Artinya pertama, tapi bukan hal yang mengkritisi, saya akan polos menyampaikan hal yang tidak pernah bisa terlupakan selama DPR. Pertama, kebersamaan dengan beberapa perwakilan yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Kadang kita artinya bicara suka dan duka namanya ber-DPR, nasib seorang DPR, kadang kita dicaci maki oleh orang tapi kita kembali datang seorang pembawa aspirasi menceritakan suatu aspirasinya begini. Sebenarnya dengan ininya bukan terpanggilnya saya ingin maju karena dengan adanya masalah. Sebenarnya agak ini kalau kita mau berbicara saya mau maju karena ada masalah begini, sebenarnya tidak ada masalah. Tentu saya ingin maju pertama nawetanya mencari sebagai suatu tanggung jawab bagi saya yang tumbuh besar dari bawah di Kolaka Utara. Apa yang dititipkan kepada saya, karena saya banyak bahasa kata titipan, tidak ada bahasa saya miliki. Dalam istilahnya bulu seletu lembar saya pun tidak pernah saya merasa memilikinya. Saya semuanya dari titipan yang Maha Kuasa, baik rezeki, pemikiran, titipan. Menunjukkan sebagai suatu tanda syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan apa yang dititipkan. Tidak cukup hanya mengatakan syukur dengan ucap, harus saya lakukan, tunjukkan dengan perbuatan, dengan mencari jalurnya bagaimana saya bisa mendapatkan suatu kewenangan untuk melakukan sesuatu, apakah merubah nasib itu suatu daerah, etilnya melanjutkan yang sudah baik, yang belum baik masih kita perbaiki. Itu tujuan yang
Nah, karena kalau saya berbicara masalah sebenarnya tidak ada aja masalah. Begini, berbicara Kolaka Utara sekarang ini, kita sama-sama mungkin ini belum bisa kita belum terlalu jauh melihat itu Kolaka Utara kalau berbicara mulai di tahun 90-an sejak saya ada itu, bahkan sebelumnya. Yang paling kita kenal bahwa Kolaka Utara, apalagi di masanya Habibie, Kolaka Utara dikatakan daerah dolar. Salah satu daerah desa di Indonesia ini pendapatan per kapita penduduknya tertinggi itu di Kolaka Utara di tahun masa Habibie. Masa jayaannya coklat. Nah, dengan perjalanan ini dia turun-turun sampai kondisi sekarang ini banyak pertanian coklatnya orang sudah tertinggalkan. Bahkan banyak yang sudah jual kebunnya, sudah kembali di Sulawesi Selatan, karena memang Kolaka Utara itu 89% orang Sulawesi Selatan. Pribumi-nya hanya main 8-11%. Maka inilah, karena seperti kata tadi, sumber daripada segala kesejahteraan di Kolaka Utara sumbernya dari pertanian. Maka marilah kita, niat saya untuk bangkitkan kembali, memulihkan kembali persoalan pertanian seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi karena sekarang ini banyak saudara-saudara kami di sana sudah tinggalkan kebunnya, jadi hutan, jadi tempat babi. Kenapa demikian? Karena dia mau mengolah kebunnya, pertaniannya sudah lebih tinggi biaya produksi daripada nilai jual produksinya. Maka sekarang dia tinggalkan, pergi kerja di Morowali, pergi kerja di Morosi, pergi ke Ambong, banyak yang sudah meninggalkan. Sedangkan di Kolaka Utara ini yang kita kenal dengan begitu kaya alamnya, berdatangan orang, baik investor dari luar maupun dari dalam, berdatangan di Kolaka Utara. Sedangkan orang di Kolaka Utara nanti bisa dapat pekerjaan kalau pergi di daerah lain, utamanya sasar utamanya Morowali dan Morose. Inilah yang harus kita akan jawab. Kebun-kebunnya orang dia tinggalkan, dia pergi bekerja, maka dalam Kolaka Utara yang bisa menyerap tenaga kerja besar hanya pertanian. Maka inilah saya pikirkan bahwa kalau kita punya kewenangan dalam istilahnya memimpin suatu wilayah, apakah sebagai bupati, kewenangan ada kita. Apa salahnya investor kita berikan ruang, dia masuk investasi di Kolaka Utara, baik investor luar, baik investor dalam. Coba bagaimana cara memperbaiki tata kelolanya dengan mengedepankan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ya, jangan orang Kolaka Utara jadi pembantu di kampungnya sendiri. Perang keluarga awal-awalnya memang dari keluarga. Awalnya saya mau masuk politik, banyak yang fanatik berkeluarga dari Sulawesi Selatan tegur saya masuk politik. Kenapa mau masuk politik? Nah, orang-orang yang ratusan ini kau akan menggaji, ini orang menghidupi orang ratus. Di mana kau tunjukkan tanggung jawab sama orang yang ikut bekerja sama kau bila kau masuk di politik? Tapi setelah saya paparkan apa maksud dan tujuan kami masuk di politik, alhamdulillah dia tetap akan memberikan support.
utamanya Ibu Aje, supportnya. Tidak ada yang berharga bagi dirinya demi untuk kepentingan orang banyak dan daerah. Apalah yang harus kita lakukan ini? Apa yang kita miliki ini kumpul bersama dari nol sampai ada. Semuanya itu nanti kita akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Bagi bentuk Ibu Aje, tidak ada yang dianggap berharga nilainya, yang penting pertukonya untuk orang banyak, kemaslahatan orang banyak. Itu sebagai supportnya. Jadi dari kesimpulan tadi saya katakan, saya biasa bincang-bincang Ibu Aje, bahwa dua hal dulu yang saya sangat, artinya kayak minder kalau dibilangnya. Pertama dibilangi dulu orang politik, saya minder. Dibilangi pedagang yang banyak utangnya, saya minder. Tapi di akhir-akhir ini dua hal yang saya sangat banggakan kalau disebut-sebut orang. Pertama, Haji Jumarden itu dengan istrinya sudah orang politik nih semua. Dulu dia fanatik tentang politik, tapi sekarang Haji Jumarden dengan istrinya sudah orang politik ini semua. Karena istrinya pun juga dikasih masuk jadi caleg, lolos jadi anggota DPR, jadi sudah suami istri orang politik. Tapi itu hal yang saya sangat bangga sekarang. Karena kembali dari pencerahan Pak Menteri Hukum HAM Amir Samsuri tadi ini, hanya orang politik yang bisa melakukan perubahan sosial, budaya, ini dan lain-lainnya. Hanya orang politik. Berarti kalau orang mengatakan Haji Jumarden sudah orang politik, suami istri, saya merasa bangga, berarti Haji Jumarden sudah bisa berbicara, sudah bisa melakukan perubahan demi untuk daerah, demi untuk orang banyak. Tentu sebelum saya mengakhiri istilahnya pamitan di DPR Sulawesi Tenggara, tentu saya punya pesan-pesan kepada saudara-saudaraku yang akan melanjutkan perjuangan di DPR. Pertama, dengan perjalanan 10 tahun yang saya alami ini, DPR tidak usah terlalu banyak bicara, tapi perbanyaklah berbuat. Karena DPR sebenarnya sesungguhnya itu tidak perlu masyarakat tidak terlalu menuntut tentang visi dan misi. Berkuar-kuar ke si kanan kalau saya jadi anggota saya begini. Tapi rakyat yang semestinya harapan masyarakat, jadilah wakil rakyat yang komitmen terhadap konsekuensinya. Itu tuntutannya masyarakat. Kau jadi wakilku, jadilah orang komitmen dengan saya. Jangan terlalu banyak menabur janji begini. Nah, utamanya tentang harapan saya kepada saudara-saudaraku yang terpilih nanti dilantik, khususnya kepada istri saya yang tercinta yang insya Allah akan dilantik dalam bulan Syawal nanti, itu jadilah wakil rakyat yang komitmen terhadap konsekuensinya. Tidak usah beranggapan kapan ada kesempatan, kapan hiduplah yang sederhana. Daripada kau berpoya-poya, lebih baik gunakanlah untuk meliriklah saudara-saudara yang ada di kampung, baik rumahnya, baik kelangsungan, kesinambungan isi perutnya. Sisihkanlah dia daripada uang yang kau dapat itu hanya pakai poya-poya. Ya, yang terlalu banyak lah, yang terlalu banyak entertainmentnya. Bukan dilarang, tapi jangan terlalu banyak. Itu.